pagi itu, di sebuah kota kecil yang tradisinya masih kental. Suasana rumah Raka sudah ramai, seperti pasar ikan. Padahal ini baru pukul 6 subuh. Bau masakan opor ayam beradu dengan wangi melati yang ditaburkan di kamar pengantin. Ini hari bersejarah. Hari di mana Raka, si lelaki yang selama ini hanya sibuk mengurusi mesin motor di bengkel kecilnya, akan resmi punya pendamping. Namanya Maya. Raka duduk di depan cermin. Sesekali menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Kemeja putih yang ia pakai terasa kaku. Dasi kupu-kupu hitam yang dipasang bibinya terasa mencekik. Padahal ini hari paling bahagia. Ia melihat pantulan dirinya. Ada senyum, ada gugup, tapi lebih banyak rasa syukur yang tak bisa diucapkan dengan kata-kata. Di rumah sebelah, rumah tempat Maya disiapkan, suasananya lebih heboh lagi. Maya, yang biasanya hanya memakai kaos oblong lusuh dan celana jeans robek saat menemaninya di bengkel, kini didandani seperti putri dari kerajaan, entah berantah. Wajahnya yang lugu disulap jadi lebih berseri-seri. Ia tersenyum. Bukan karena riasan tebal itu, tapi karena tahu, sebentar lagi ia akan sah menjadi istri. Raka, kami memilih untuk menikah di balai pertemuan sederhana yang letaknya tak jauh dari rumah kami. Alasannya simpel, agar semua tetangga bisa ikut merasakan kebahagiaan. Di sana, sudah duduk di kursi terdepan, sosok yang kami percayai, Bapak Haji Hadi. Semua orang di kota ini memanggilnya Pak Hadi. Beliau adalah penghulu yang sudah puluhan tahun menikahkan pasangan di kota kami. Orangnya ramah, bicaranya selalu tenang dan menyejukkan. Setiap nasihat pernikahan yang ia berikan selalu terasa tulus dan mengena. Orang-orang percaya pada kesalehan dan ketulusannya. Pak Hadi ini sudah seperti bapak sendiri. Ra, kata Maya padaku beberapa hari lalu. Orangnya bijak. Pasti akan memberikan doa yang terbaik untuk rumah tangga kita. Aku mengangguk setuju waktu itu. Bagaimana tidak? Pak Hadi sudah seperti ikon kesetiaan di kota kami. Pernikahannya dengan Bu Siti selalu jadi contoh. Mereka punya 4 anak yang semuanya sukses. Jika ada masalah rumah tangga, orang pertama yang dicari untuk konsultasi adalah Pak Hadi, bukan psikolog kota sebelah. Tepat pukul 9, aku sudah duduk di depan meja akad. Di sampingku ada Pak Burhan, ayah Maya, yang wajahnya tegang, tapi matanya memancarkan kebanggaan. Maya datang diantar ibunya, berjalan pelan, anggun sekali. Aku menarik napas panjang. Pak Hadi membuka upacara dengan sapaan hangat. Suaranya yang khas dan berwibawa langsung membuat suasana yang tadinya tegang jadi lebih teduh. Ia membacakan doa, memberikan nasihat singkat tentang bagaimana membangun rumah tangga itu. Seperti membangun sebuah masjid. Perlu fondasi kuat, perlu tiang-tiang kesabaran, dan perlu atap kejujuran. Lalu, tibalah saatnya. Aku menjabat tangan Pak Burhan. Tangan Pak Hadi berada di atas tangan kami. Menuntun. Saya terima nikah, dan kawinnya Maya binti Burhan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Ujarku. Sekali tarikan napas, lancar jaya, sah. Seketika, ruangan itu dipenuhi suara gemuruh, tawa, tepuk tangan, dan yang paling penting, doa. Air mata bahagia mengalir di pipi Maya saat ia menyalamiku. Aku mencium keningnya, mencium bau bedak dan melati yang memabukkan. Kami resmi menjadi suami istri. Pak Hadi menutup acara dengan doa yang panjang dan khusyuk. Doa yang kami yakini benar-benar tulus dan berisi harapan terbaik untuk masa depan kami. Dia tersenyum lebar ke arah kami. Senyum seorang bapak yang bangga melihat anaknya memulai kehidupan baru. Hari itu adalah puncak kebahagiaan yang sederhana. Semuanya terasa sempurna, di bawah bimbingan dan doa dari orang yang kami anggap paling tulus dan berintegritas. Pak Hadi, kami tidak punya firasat apa-apa bahwa di balik senyum dan jubah putihnya yang suci itu ada rahasia yang akan mengguncang pondasi kepercayaan kami. Beberapa minggu
setelah hari bahagia ini berlalu. Tapi hari ini, di ruangan sederhana ini, hanya ada cinta, janji, dan optimisme. Kami percaya, kami akan bahagia, sebab doa kami dipimpin oleh orang yang bijak. Titik. Setelah hiruk-pikuk pernikahan mereda, kehidupan kami kembali ke ritme normalnya. Normal, tapi dengan perubahan besar. Raka dan Maya kini tidur di bawah satu atap, berbagi pasta gigi, dan bertengkar kecil soal siapa yang harus mencuci piring. Inilah yang disebut orang-orang sebagai bulan madu yang sebenarnya. Penyesuaian diri yang kadang membuat kening berkerut. Kami tinggal di rumah warisan orang tua Raka. Rumah panggung kayu sederhana yang letaknya di samping bengkel. Bangun pagi, Maya akan menyiapkan kopi kental kesukaan Raka, dan sarapan seadanya paling banter. Nasi goreng dengan irisan cabai rawit yang bikin mata melek. Raka akan sibuk di bengkel, mengotak-atik mesin motor yang mogok. Sementara Maya kadang membantunya mencatat pesanan atau sekadar mengelap keringat Raka dengan handuk kecil. Kebahagiaan kami sederhana saja. Malam hari, setelah makan malam yang sunyi tapi hangat, kami sering duduk di teras sambil menghitung bintang. Kami tidak bicara banyak, hanya saling genggam tangan. Tidak ada kata-kata puitis. Tidak ada janji-janji muluk. Kami hanya tahu, selama ada kopi, motor yang bisa dibongkar, dan Maya di sampingnya, Raka sudah merasa utuh. Maya pun begitu. Baginya, rumah tangga bukan soal kemewahan, tapi soal menemukan kenyamanan di samping lelaki yang bisa ia percaya. Penyesuaian terberat mungkin soal kebiasaan. Raka terbiasa meletakkan kunci motor sembarangan, sementara Maya suka segala sesuatu rapi di tempatnya. Pernah sekali, Maya marah besar hanya karena Raka lupa menutup ropet-ropet bungkus kopi, membuat aromanya hilang. Kopi ini sumber energi Rak. Kalau aromanya hilang, nanti kamu tidak semangat kerja, serunya waktu itu. Wajahnya cemberut. Raka hanya tertawa, memeluknya, dan berjanji akan lebih disiplin. Percekcokan kecil yang justru manis. Beberapa minggu berlalu, dan hidup berjalan lancar seperti roda motor yang baru diservis. Namun, dalam aliran kehidupan yang damai ini, Raka mulai menangkap sinyal-sinyal kecil yang mengganggu. Bukan dari Maya, syukurlah, tapi dari lingkaran di sekitar kami. Lingkaran yang awalnya kami anggap sangat bersih dan terpercaya. Sinyal pertama datang dari Pak Hadi, sebagai penghulu yang menikahkan kami dan tetua yang sangat kami hormati. Raka sesekali mampir ke rumahnya untuk sekadar bertanya kabar atau meminta nasihat ringan, terutama tentang bagaimana menjadi kepala rumah tangga yang baik. Suatu sore, Raka mampir ke rumah Pak Hadi. Istrinya, Bu Siti, menyambut Raka dengan wajah lelah dan senyum yang terasa dipaksakan. Bu Siti biasanya sangat ramah dan ceria. "Pak Hadi ada, Bu?" tanya Raka sopan. "Ada, Ra. Baru pulang dari kantor KUA. Sebentar ya," jawab Bu Siti, sambil matanya melirik ke dalam, seolah ada yang sedang ia sembunyikan. Tak lama, Pak Hadi keluar. Ia mengenakan baju koko dan sarung. Persis seperti biasanya, tapi Raka menangkap satu hal aneh. Pak Hadi tampak terburu-buru, wajahnya sedikit pucat, dan ia berkeringat, padahal udara sore itu cukup sejuk. "Ada apa, Ra? Ada masalah dengan Maya?" tanya Pak Hadi, langsung ke inti. "Tidak, Pak. Cuma mampir saja. Mau tanya-tanya sedikit soal keuangan rumah tangga," jawab Raka. Pak Hadi tersenyum tipis. "Oh, begitu. Masalah itu gampang. Tapi maaf ya, Ra. Bapak ada janji mendadak. Ada urusan penting di luar kota. Kita bicara besok saja, ya?" Raka merasa janggal. Urusan penting di luar kota? Malam hari? Curu, Pak Hadi biasanya sangat disiplin soal waktu dan selalu menceritakan jadwalnya dengan jelas. Ia juga tidak pernah bepergian malam tanpa Bu Siti. Apalagi mendadak. "Oh, baik, Pak. Maaf mengganggu kalau begitu. Hati-hati di jalan ya, Pak," kata Raka, agak kecewa.
Saat Raka berpamitan, ia sempat melihat ke arah meja kerja Pak Hadi yang terletak di sudut ruang tamu. Biasanya, meja itu rapi. Hanya ada tumpukan buku agama dan berkas-berkas pernikahan. Tapi kali ini, ada sebuah ponsel yang tergeletak. Ponsel itu bergetar sebentar. Dan Raka sempat melihat sekilas nama yang muncul di layarnya. Nita, urusan kantor. Mata Raka langsung fokus pada nama itu. Nita. Ia kenal nama itu. Nita adalah sekretaris baru di kantor kelurahan, tempat Pak Hadi juga sering menjadi penasihat. Seorang janda muda yang cukup menarik perhatian di kota itu. Raka tidak berani bertanya. Ia hanya mengangguk, tersenyum, lalu beranjak pergi. Ia mencoba mengusir pikiran buruk itu. Mungkin itu memang urusan kantor, batinnya. Lagi pula, Pak Hadi kan penghulu, orang alim. Mana mungkin? Namun, keanehan itu tidak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, saat Raka sedang mengantar motor pelanggannya ke arah pinggiran kota, ia melihat sebuah mobil sedan hitam berhenti di tempat yang agak sepi, dekat kebun karet. Mobil itu adalah mobil Pak Hadi. Raka tahu betul plat nomornya. Karena penasaran, Raka melambatkan laju motornya. Ia melihat sekilas ke dalam mobil. Pak Hadi sedang duduk di kursi pengemudi. Tapi ia tidak sendirian. Di kursi penumpang, ada seorang wanita berambut panjang. Yang Raka yakin 100% adalah Nita, sekretaris dari kantor kelurahan itu. Mereka tampak bicara serius. Tapi begitu menyadari ada motor melintas, Pak Hadi langsung menunduk, dan Nita membuang muka. Raka hanya bisa melaju cepat, seolah tak melihat apa-apa. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena takut, tapi karena rasa tidak percaya. Pikirannya langsung kembali ke hari pernikahannya. Sosok yang kami anggap paling suci, yang menasihati kami tentang kesetiaan, kejujuran, dan keutuhan rumah tangga. Kini tertangkap basah, sedang melakukan sesuatu yang tidak pantas. Malam itu, Raka tidak bisa tidur. Ia melihat ke arah Maya yang sudah pulas. Senyumnya yang polos membuat Raka merasa bersalah karena telah menyimpan kejanggalan ini sendirian. Apa yang sebenarnya sedang terjadi, Pak Hadi? Bisik Raka dalam hati. Tanda-tanda itu memang kecil, tapi bagi Raka yang hatinya sangat menghargai kejujuran, tanda-tanda itu sudah seperti guntur di langit yang cerah. Ia tahu ada rahasia gelap yang tersembunyi di balik jubah integritas Pak Hadi. Dan Raka, si pemilik bengkel yang lugu, kini memanggul beban. Apakah ia harus diam dan menghormati Pak Hadi? Atau mencari tahu kebenaran yang akan menghancurkan citra orang yang paling ia hormati? Orang yang telah menikahkan dirinya dengan istrinya. Masa-masa indah awal pernikahan kami kini mulai dihinggapi bayangan keraguan. Raka tidak bisa lagi mengabaikan keanehan itu. Rasa penasaran bercampur dengan kekecewaan yang menggerogoti hati. Bagaimana mungkin seseorang yang dihormati sedemikian rupa, yang setiap hari bicara tentang agama dan moral, bisa memiliki perilaku ganda? Di kota kecil seperti kami, integritas seorang penghulu itu sama pentingnya dengan fondasi rumah. Jika fondasinya retak, seluruh bangunan bisa runtuh. Tanda-tanda itu semakin sering muncul. Telepon mendadak yang membuat Pak Hadi harus meninggalkan rapat warga. Alasan-alasan bepergian yang selalu mendesak. Dan yang paling mengganggu Raka adalah ekspresi lelah dan kesedihan yang semakin jelas terpancar di wajah Bu Siti, istri Pak Hadi. Raka merasa harus tahu, demi ketenangan batinnya sendiri dan demi kebenaran. Meskipun kebenaran itu pahit, momen pengungkapan itu terjadi tanpa direncanakan. Raka sedang mengantar pesanan spare part motor ke sebuah toko elektronik di pusat kota. Toko itu terletak di lantai 2, sebuah ruko tua. Saat Raka menaiki tangga, ia mendengar suara tawa perempuan yang agak manja dari sebuah ruangan di lantai atas. Karena lorong itu sepi, Raka otomatis melambatkan langkahnya. Ia mengenali suara itu. Itu suara Nita, si sekretaris muda. Jantung Raka berdetak lebih cepat. Ruangan itu adalah ruang gudang yang jarang dipakai. Tapi pintu kayunya sedikit terbuka.
Raka tidak berniat menguping, tapi apa yang ia dengar selanjutnya membuat kakinya terpaku di anak tangga. Kan saya sudah bilang, sayang, urusan Raka itu gampang. Saya yang nikahkan. Jadi saya tahu betul, mereka ini gampang diatur. Dasar anak-anak baru nikah, tahunya cuma cinta-cintaan. Tenang saja, surat-surat warisan itu sudah saya amankan. Suami saya kan kepala KUA. Gampanglah urusannya. Dia tidak akan curiga kalau kita ketemuan begini, kata Nita. Suaranya terdengar culas. Lalu, terdengar suara laki-laki. Suara yang sangat Raka kenal. Suara yang baru beberapa bulan lalu dengan khusyuk mengucapkan doa untuk pernikahannya. Iya, Nita, kamu memang cerdik, tapi kamu jangan terlalu sering menghubungi. Istri saya akhir-akhir ini mulai aneh. Kamu tahu, Bu Siti itu kalau sudah curiga, mengerikan. Soal Raka, baguslah kalau begitu. Memang harus pelan-pelan. Jangan sampai dia curiga dengan akta pernikahan itu. Pokoknya, kita nikmati dulu waktu kita. Mumpung urusan di luar kota ini bisa kita jadikan alasan, kata Pak Hadi. Raka tidak sanggup mendengar lagi. Seluruh tubuhnya terasa lemas, seperti mesin motor yang tiba-tiba kehabisan bensin. Ia tidak salah dengar. Pak Hadi dan Nita. Mereka tidak hanya berselingkuh, tapi perselingkuhan itu dibalut dengan kebohongan, manipulasi, dan bahkan yang paling mengejutkan mereka menyebut-nyebut nama Raka dan akta pernikahan. Raka tidak tahu harus marah kepada siapa. Ia menjatuhkan tas berisi spare part motor, menimbulkan bunyi gaduh yang keras. Pintu gudang di lantai atas itu langsung terbuka cepat. Pak Hadi berdiri di ambang pintu. Wajahnya yang tadinya santai dan penuh senyum nakal, kini berubah menjadi pucat pasi. Seperti melihat hantu di siang bolong. Di belakangnya, Nita juga terkejut. Mencoba merapikan pakaiannya, mata Raka dan mata Pak Hadi bertemu. Tidak ada kata-kata yang terucap. Tapi dalam tatapan itu, semua terbaca jelas. Pengkhianatan, kebohongan, rasa malu, dan kemarahan yang membuncah dari seorang pemuda yang merasa ditipu mentimenta oleh sosok yang paling ia kagumi. Raka tidak berteriak, tidak memaki. Ia hanya merasakan gelombang panas kemarahan yang meluap di dadanya, seperti oli panas yang tumpah. Pak Hadi, suara Raka terdengar serak dan rendah. Bapak yang menikahkan saya. Bapak yang menasihati saya tentang kesetiaan. Bapak bilang, pernikahan itu harus didasari kejujuran. Dan ini yang Bapak lakukan? Pak Hadi mencoba mendekat. Tangannya terulur. Raka, dengarkan dulu. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Ini salah paham. Salah paham. Raka mundur satu langkah. Menatap Pak Hadi dengan jijik. Saya dengar semuanya, Pak. Soal Bu Siti, soal urusan kantor, bahkan soal akta pernikahan saya. Apalagi yang salah paham? Apakah Bapak ini penghulu atau penipu ulung? Nita, si wanita simpanan itu, kini maju sedikit. Wajahnya mulai menunjukkan rasa takut. Raka, kamu jangan lancang bicara begitu pada Pak Hadi. Raka melirik Nita sekilas, lalu kembali fokus pada Pak Hadi. Saya tidak peduli soal urusan Bapak dengan wanita ini. Itu urusan dosa Bapak. Tapi, saya merasa dikhianati, Pak. Saya dan Maya, kami percaya penuh pada Bapak. Kami percaya bahwa doa yang Bapak panjatkan untuk kami tulus. Ternyata, Bapak sedang membangun kebohongan, sementara Bapak mengajarkan kami tentang surga. Raka tidak menunggu jawaban. Ia mengambil tasnya yang jatuh dan langsung berlari menuruni tangga. Ia meninggalkan Pak Hadi yang kini terlihat benar-benar hancur dan diliputi rasa bersalah. Raka tidak peduli lagi. Sepanjang perjalanan pulang, Raka mengendarai motornya seperti kesetanan. Pikirannya kalut. Ia merasa kotor. Ia merasa seperti pernikahannya yang suci itu ternoda. Bagaimana mungkin upacara sakral yang penuh janji itu dipimpin oleh seorang munafik? Ketika sampai di rumah,
Ia melihat Maya sedang menyiram bunga di teras. Pemandangan itu, ketenangan Maya, kontras sekali dengan badai di hati Raka. Konflik batinnya mulai meledak. Ia ingin berteriak dan menceritakan semuanya pada Maya, mencaci maki Pak Hadi di depan semua orang. Ia ingin merobek akta pernikahannya yang terasa palsu karena ditandatangani oleh penghulu yang tak berintegritas. Namun, di sisi lain, muncul suara lain di benaknya. Stop, Raka. Ini pernikahanmu. Ini masa depanmu dan Maya. Kenapa kamu biarkan kebusukan orang lain merusak kebahagiaanmu? Jika ia marah dan bertindak impulsif, pernikahannya bisa hancur. Ia tahu, Maya sangat polos dan mudah terluka. Kabar ini akan sangat menghantamnya. Tapi jika ia diam, ia akan memikul beban kebohongan ini sendirian. Dan yang lebih parah, ia akan membiarkan orang munafik seperti Pak Hadi bebas tanpa konsekuensi. Raka mematikan mesin motornya. Ia memeluk Maya dari belakang. Maya terkejut, tapi langsung tersenyum lembut. Ada apa, Rak? Pulang-pulang kok melamun? Tanya Maya. Raka memeluknya lebih erat. Ia menatap wajah istrinya, wajah yang ia cintai. Raka tiba-tiba menyadari satu hal. Kebahagiaan rumah tangganya bukan karena Pak Hadi, bukan karena akta nikah, tapi karena janji yang ia buat kepada Maya. Haruskah aku marah dan menghancurkan semua yang sudah kami bangun hanya karena kemunafikan satu orang? Atau haruskah aku fokus pada janji kami dan menjadikan kesetiaan kami sebagai tameng melawan pengkhianatan di luar sana? Malam itu, Raka harus memilih. Dan pilihan itu, seberat apapun, harus ia bagi dengan Maya. Raka membawa Maya masuk ke dalam rumah. Ruangan tamu yang biasanya terasa hangat, kini terasa sesak. Raka menyuruh Maya duduk, mengambil napas dalam-dalam, lalu mulai bercerita. Ia menceritakan dari awal, keanehan Pak Hadi, mobil sedan hitam di kebun karet, dan puncaknya, percakapan yang ia dengar di gudang ruko. Raka menceritakan semuanya dengan jujur, tanpa dilebih-lebihkan, menggunakan bahasa yang paling sederhana agar Maya mengerti betul beratnya masalah ini. Maya mendengarkan dengan saksama, wajahnya yang lembut berubah menjadi pucat, matanya membesar karena terkejut. Ketika Raka selesai bercerita, keheningan menyelimuti ruangan. Hanya suara jangkrik dari luar yang terdengar. Jadi, Pak Hadi, dia selingkuh? Tanya Maya. Suaranya nyaris seperti bisikan. Pertanyaan itu terdengar begitu polos, menunjukkan betapa hancurnya kepercayaan Maya pada sosok yang dianggap teladan itu. Raka mengangguk pelan. Bukan hanya selingkuh, Mei, dia memanfaatkan statusnya. Dia berbohong. Dan yang paling gila, dia menyebut-nyebut soal akta nikah kita. Aku tidak tahu maksudnya apa. Tapi ini lebih dari sekadar perselingkuhan murahan. Ini pengkhianatan total terhadap kepercayaan semua orang. Air mata mulai menggenang di mata Maya. Bukan air mata sedih, tapi air mata marah dan kecewa. Kenapa, Ra? Kenapa orang sebaik dia bisa melakukan ini? Kami begitu menghormati beliau. Kami percaya beliau tulus mendoakan kami. Ucap Maya, suaranya sedikit bergetar. Aku merasa kotor. Upacara suci kita dipimpin oleh orang yang hatinya busuk. Inilah poin krusial yang paling ditakutkan Raka. Rasa ternoda. Raka meraih tangan Maya, menggenggamnya erat. Dengar, Mei, aku tahu perasaanmu. Aku juga merasa sama. Ingin rasanya aku kembali ke sana, meninju wajahnya, dan berteriak bahwa dia adalah penipu. Raka menarik napas. Tapi kita harus berhenti sejenak. Pikirkan ini baik-baik. Kebahagiaan kita, pernikahan kita, apakah itu tergantung pada siapa yang menikahkan kita? Maya menggeleng. Tentu saja tidak. Nah, itu dia. Kita tidak menikah karena Pak Hadi. Kita menikah karena janji yang kita buat di hadapan Tuhan, di hadapan orang tua kita, dan di hadapan diri kita sendiri. Pak Hadi
hanyalah perantara. Dia adalah saksi, bukan penentu takdir rumah tangga kita. Raka mencoba menjelaskan dengan logika paling sederhana, seperti memperbaiki mesin motor. Kalau kita ganti oli di bengkel, lalu montirnya ternyata maling di malam hari. Apakah oli yang dia ganti itu jadi tidak berfungsi? Tidak kan, olinya tetap bagus. Karena fungsinya tidak tergantung pada moral si montir. Begitu juga pernikahan kita, Mei. Perlahan, logika sederhana Raka itu mulai meresap ke dalam pikiran Maya. Maya menyeka air matanya dan menatap Raka. Jadi, kita tidak akan membiarkan kebohongan Pak Hadi merusak apa yang sudah kita bangun? Tanya Maya. Tentu saja tidak. Kita tidak boleh membiarkan pengkhianatan orang lain menjadi racun bagi rumah tangga kita. Tegas Raka. Justru, ini adalah ujian. Ujian untuk melihat seberapa kuat fondasi kita. Orang yang kita anggap bijak, ternyata rapuh. Tapi kita tidak boleh ikut rapuh. Diskusi itu berlangsung hingga larut malam. Mereka bicara terus terang tentang rasa takut mereka. Raka takut jika Maya meragukan kesucian pernikahan mereka. Maya takut jika Raka akan kehilangan kepercayaan pada semua orang. Aku belajar satu hal malam ini. Ra, kata Maya. Setelah jeda panjang, kesetiaan itu bukan milik orang suci. Kesetiaan itu milik orang yang memilih untuk jujur setiap hari. Pak Hadi mungkin terlihat suci, tapi dia tidak memilih kejujuran. Kita orang biasa, tapi kita bisa memilih untuk setia dan jujur setiap saat. Raka tersenyum. Lega sekali. Ia merasa bebannya terangkat. Ia menyadari bahwa kekuatannya justru ada pada Maya, istrinya yang lembut, namun memiliki ketegasan moral yang luar biasa. Mereka berdua kemudian membuat komitmen baru di malam itu, tanpa upacara atau saksi, hanya disaksikan oleh rembulan di jendela. Komitmen pertama, mereka tidak akan membiarkan orang ketiga, apalagi orang yang berkhianat, menjadi fokus dalam pernikahan mereka. Mereka harus fokus pada mereka. Komitmen kedua, kejujuran di atas segalanya. Jika ada ganjalan, sekecil apapun, harus diungkapkan saat itu juga. Tidak ada rahasia, tidak ada kebohongan yang disimpan sendiri. Komitmen ketiga, kesetiaan itu bukan sekadar tidak selingkuh. Kesetiaan adalah janji untuk selalu ada, selalu mendukung, dan selalu menghargai pasangan, terutama saat dunia luar terasa kotor. Mereka menyadari pengalaman pahit ini, meskipun menyakitkan, justru berfungsi sebagai pelajaran yang sangat mahal. Mereka tidak bisa lagi percaya pada penampilan luar. Mereka harus percaya pada tindakan nyata, pada janji yang dipegang teguh, dan pada kekuatan cinta mereka sendiri. Raka memeluk Maya. Pelukan itu terasa lebih kuat, lebih bermakna daripada pelukan di hari pernikahan mereka. Rasa kecewa pada Pak Hadi masih ada, tapi sudah tidak lagi mendominasi. Yang mendominasi kini adalah rasa syukur. Karena mereka memiliki satu sama lain, dan karena mereka berhasil melewati badai kecil ini dengan kepala tegak, mereka telah berhasil memisahkan integritas pernikahan mereka dari kemunafikan penghulunya. Sebuah pelajaran yang jauh lebih berharga daripada nasihat manis apapun di hari akad. Keputusan yang mereka ambil di malam itu untuk tidak membiarkan kebusukan Pak Hadi merusak janji suci mereka adalah titik balik. Raka dan Maya tidak lagi membicarakan Pak Hadi dengan kemarahan yang meluap, melainkan dengan nada datar, seolah dia hanyalah bagian dari cerita lama yang menyakitkan. Mereka memalingkan fokus 180 derajat dari pengkhianatan orang lain menjadi investasi pada hubungan mereka sendiri. Kita anggap saja masalah Pak Hadi itu seperti lubang di jalan yang hampir membuat kita jatuh, kata Raka suatu pagi sambil menyeruput kopi kentalnya. Kita sudah tahu lubangnya di mana. Jadi, kita tidak akan lewat sana lagi. Sekarang, kita harus fokus membuat mobil kita, rumah tangga kita, jadi lebih kuat dari sebelumnya. Maya
mengangguk. Dia sekarang lebih banyak tersenyum. Senyum yang menunjukkan kedamaian yang lebih dalam, bukan sekadar kebahagiaan permukaan. Peristiwa itu memang menyakitkan, tapi seperti menelan obat pahit. Setelah itu badan terasa lebih kuat. Mereka mulai mempraktikkan komitmen baru. Mereka dengan cara yang sangat sederhana, tapi mendasar. Keterbukaan total, contohnya, Raka yang selama ini selalu menyimpan masalah bengkelnya sendiri, kini selalu menceritakan setiap detail pekerjaannya kepada Maya. Mulai dari motor yang mogok parah, pelanggan yang rewel, sampai bagaimana ia menghitung untung rugi harian. Awalnya Maya tidak mengerti apa-apa soal mesin. Tapi Raka mengajarinya. Ia ingin Maya tahu persis bagaimana kehidupan ekonomi mereka berjalan. Tidak ada anggaran tersembunyi. Tidak ada pekerjaan yang dirahasiakan. Begitu juga Maya. Jika dulu dia hanya mengeluh tentang hal-hal kecil, kini dia berani mengungkapkan ketakutannya yang lebih besar. Dia bercerita tentang rasa insecure-nya saat melihat pasangan lain yang hidup lebih mewah. Atau ketakutannya, jika suatu saat nanti Raka bosan padanya. Raka mendengarkan, tidak menghakimi. Ia hanya berkata, "Aku menikahimu bukan karena kamu sempurna, Mei. Aku menikahimu karena aku mencintai kekuranganmu juga. Jangan pernah takut untuk bercerita." Keterbukaan ini menciptakan safe space yang luar biasa. Mereka menyadari, rahasia adalah awal dari pengkhianatan. Bahkan rahasia yang tidak disengaja. Pak Hadi memulai perselingkuhannya dengan rahasia kecil, yang kemudian membesar menjadi kebohongan publik. Raka dan Maya berjanji, mereka tidak akan pernah membiarkan benih rahasia tumbuh di rumah mereka. Selain itu, mereka juga menemukan cara baru untuk menghargai satu sama lain. Raka mulai meninggalkan kebiasaan buruknya, menunda-nunda pekerjaan rumah tangga. Jika Maya meminta tolong membuang sampah, ia akan langsung melakukannya. Tidak lagi menunda hingga malam hari. Bagi Raka, ini adalah bentuk kecil dari kesetiaan. Menepati janji sekecil apapun, bahkan janji untuk membuang sampah. Kalau janji sepele saja tidak bisa ditepati, bagaimana kita mau menepati janji pernikahan yang besar? Begitu kata Raka. Suatu hari, Maya hanya tersenyum, merasa dihargai. Maya, di sisi lain, mulai lebih proaktif, mendukung Raka. Ia belajar manajemen keuangan sederhana untuk bengkel mereka. Ia mulai mencatat pemasukan dan pengeluaran secara rinci. Mereka duduk berdua setiap akhir pekan, memeriksa buku kas, dan membuat keputusan bersama tentang investasi kecil untuk bengkel. Proses ini bukan tanpa hambatan. Kadang mereka bertengkar kecil karena perbedaan pendapat, terutama soal uang. Tapi, yang berbeda dari pertengkaran awal mereka adalah, kini pertengkaran itu tidak pernah berlarut-larut. Mereka tahu, tujuan mereka bukan untuk menang dalam argumen, tapi untuk menemukan solusi yang memperkuat mereka. Perlahan, kehidupan mereka kembali harmonis, tapi dengan kualitas yang jauh lebih tinggi. Harmoni yang didasari kejujuran yang pahit, bukan kebahagiaan yang buta. Mereka menjadi lebih matang. Mereka tidak lagi cemburu atau curiga. Mereka berdua tahu betul bahwa mereka telah menyaksikan contoh hidup tentang bagaimana kepercayaan bisa hancur. Dan mereka sama-sama bertekad untuk tidak mengulanginya. Satu sore, Raka dan Maya mengunjungi Bu Siti. Raka merasa harus melakukannya, bukan untuk mengorek informasi, tapi untuk menunjukkan dukungan tulus mereka kepada korban tak bersalah dari ulah Pak Hadi. Bu Siti menyambut mereka dengan wajah yang kini lebih kuyu. Ia menceritakan bahwa Pak Hadi sekarang sudah jarang di rumah. Dan semua orang di kota mulai berbisik-bisik, "Bu, kami kesini bukan untuk bertanya soal Pak Hadi," kata Maya lembut. "Kami kesini karena kami sayang Ibu. Kami mau Ibu tahu. Kami mendoakan Ibu. Dan kami percaya Ibu adalah wanita yang kuat." Kata-kata sederhana Maya itu membuat Bu Siti menangis.
Ia memeluk Maya erat. Saat itu, Raka menyadari bahwa pernikahan yang kuat adalah tentang empati, tentang kemampuan untuk merasakan sakit orang lain, dan memilih untuk berbagi beban, bukan menggunakannya untuk bergosip. Raka dan Maya kembali ke rumah. Hati mereka dipenuhi rasa syukur. Mereka telah melewati api dan tidak terbakar. Mereka tidak hanya belajar tentang kesetiaan pada pasangan, tapi juga belajar tentang integritas yang sesungguhnya, integritas yang dibangun dari kesederhanaan, kejujuran harian, dan memilih untuk berbuat benar. Meskipun tidak ada yang melihat, mereka telah mengikat simpul pernikahan mereka lebih kuat lagi. Bukan dengan tali sutra, tapi dengan kawat baja, pengalaman yang pahit, simpul yang kini terasa tak tergoyahkan. Kehidupan Raka dan Maya kini berjalan stabil, di atas fondasi yang kokoh yang mereka bangun sendiri. Mereka tidak lagi mencari tahu tentang Pak Hadi. Memilih untuk menjauhkan diri dari drama yang tidak perlu. Mereka fokus pada bengkel yang semakin ramai dan rencana masa depan yang sederhana. Namun, takdir seringkali memiliki selera humor yang gelap. Kebenaran yang selama ini tersembunyi tiba-tiba muncul ke permukaan, dan itu jauh lebih mengejutkan dari yang mereka duga. Beberapa bulan setelah insiden pengungkapan perselingkuhan, Raka harus mengurus dokumen kepemilikan tanah warisan ayahnya di kantor desa. Dokumen ini adalah alasan Raka sering bertanya kepada Pak Hadi tentang administrasi rumah tangga beberapa waktu lalu. Saat Raka berada di ruang arsip mencari berkas yang ia butuhkan, ia berpapasan dengan Pak Budi, seorang pegawai lama yang sangat jujur dan baik hati. Pak Budi terlihat gelisah. "Raka, syukurlah kamu datang. Ada hal penting yang harus kamu tahu. Dan ini menyangkut kamu dan istrimu," bisik Pak Budi, menarik Raka ke sudut ruangan yang sepi. Pak Budi kemudian bercerita. Ia mengatakan bahwa perselingkuhan Pak Hadi dengan Nita itu adalah cover semata. Tujuannya adalah manipulasi yang lebih besar. Pak Hadi itu punya utang besar karena judi online. Dia bekerja sama dengan Nita untuk mendapatkan informasi tentang orang-orang kaya di desa ini, terutama yang baru menikah atau baru mendapatkan warisan. Jelas Pak Budi dengan suara pelan. Raka mengerutkan kening. Maksudnya, akta pernikahan kalian. Dulu, sebelum kalian menikah, orang tua Maya punya sengketa tanah warisan yang besar. Ayahmu, almarhum, adalah salah satu pemegang kunci dokumen itu. Pak Hadi memanfaatkan posisinya sebagai penghulu dan kepala KUA, berniat memanipulasi akta pernikahanmu. Dia sengaja menunda beberapa berkas penting agar dia bisa menekan kalian setelah menikah. Pura-pura membantu menyelesaikan sengketa. Padahal dia ingin mendapatkan komisi besar dari hasil penjualan tanah itu. Kata Pak Budi. Darah Raka serasa mendidih. Dia ingat percakapan yang ia dengar di gudang ruko soal akta pernikahan itu. Dia mencoba merusak hubungan kita, tanya Raka. Suaranya tercekat. Bukan merusak hubungan, tapi memanipulasi kalian. Dia berniat membuat kalian bergantung padanya, agar dia bisa mengatur semua urusan warisan itu. Dia bahkan pernah sengaja menasihati Nita untuk berpura-pura menjadi teman baik Maya dan menyebarkan desis-desis kecil tentang keraguanmu, supaya kamu dan Maya bertengkar hebat. Lalu dia datang sebagai pahlawan yang menengahi. Lanjut Pak Budi. Raka terdiam. Semua benang kini tersambung. Kebohongan Pak Hadi jauh lebih kotor dari sekadar nafsu sesaat. Ini adalah kejahatan terencana, dibungkus dalam jubah keagamaan. Pak Hadi tidak hanya menodai pernikahannya dengan perselingkuhan, tapi juga mencoba menggunakan pernikahan Raka dan Maya sebagai alat untuk mencuri keuntungan pribadi. Raka dan Maya hampir menjadi korban, hampir dirusak. Tapi kemudian Raka ingat. Dia ingat betul saat awal pernikahan mereka, ketika dia mulai mencium keanehan Pak Hadi dan betapa emosinya memuncak. Dia juga ingat
Betapa Maya sempat merasa insecure setelah mendengar bisik-bisik yang ternyata sengaja disebar oleh Nita atas instruksi Pak Hadi. Justru di momen itulah mereka selamat. Mereka selamat bukan karena campur tangan orang lain, tapi karena kebijaksanaan dan cinta mereka sendiri. Ketika Raka melihat Pak Hadi dan Nita di ruko, kemarahan Raka meledak. Tapi dia memilih untuk membawa masalah itu kembali ke rumah, ke hadapan Maya. Mereka memilih untuk berkomunikasi, bukan bertengkar. Mereka memilih untuk percaya pada janji mereka, bukan pada desas-desus. Mereka memilih untuk memperkuat ikatan mereka, bukan menyalahkan orang lain. Jika Raka dan Maya saat itu langsung bertengkar hebat, menyalahkan satu sama lain, atau meragukan cinta mereka karena merasa ternoda, Pak Hadi mungkin akan berhasil memainkan peran pahlawannya, masuk dan menawarkan bantuan dengan imbalan keuntungan tanah warisan. Tapi mereka tidak melakukannya. Mereka memutuskan bahwa fondasi mereka harus lebih kuat dari intrik orang jahat. Saat Raka kembali ke rumah, ia menceritakan seluruh kebenaran itu kepada Maya. Maya mendengarkan, kali ini tanpa air mata. Wajahnya tegar, tapi ada rasa terkejut yang mendalam. Jadi dia bukan hanya selingkuh, dia mencoba merampok kebahagiaan kita dan harta kita, kata Maya datar. Iya Mai, tapi lihat hasilnya, dia gagal total, kata Raka. Kini tersenyum, kita selamat karena kita memilih untuk jujur. Kita selamat karena kita memilih untuk saling percaya. Dia ingin kita bertengkar dan berpisah, tapi kita justru semakin kuat. Pengalaman pahit itu justru yang menyelamatkan kita. Mereka berdua menyadari bahwa ujian itu datang dari sisi yang paling tidak terduga, dari orang yang seharusnya menjadi pembimbing moral. Tapi karena mereka berhasil melewati ujian tersebut dengan mengandalkan diri sendiri, dengan cinta dan komunikasi yang tulus, mereka kini jauh lebih matang. Mereka lebih bersyukur atas rumah tangga mereka yang sederhana dan jujur, jauh dari kemunafikan dan intrik kekuasaan. Akhir kisah. Kebenaran akhirnya terkuak di kantor. Kawa, Pak Budi dan beberapa pegawai jujur lainnya mengumpulkan bakti-bakti manipulasi yang dilakukan Pak Hadi. Tidak hanya pada Raka dan Maya, tapi juga pada beberapa pasangan lain. Pak Hadi akhirnya menghadapi konsekuensi. Dia diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya sebagai penghulu dan kepala KUA. Skandalnya menyebar luas di kota kecil itu, menjadi peringatan pahit tentang pentingnya integritas. Terlepas dari jubah jabatan apapun yang dikenakan, Nita juga ikut terseret dalam skandal itu. Raka dan Maya kini memulai babak baru. Mereka tidak lagi hanya sekadar suami istri yang bahagia, tapi suami istri yang telah teruji badai. Mereka punya cerita untuk diceritakan, sebuah kisah tentang bagaimana mereka dinikahkan oleh penghulu yang ternyata seorang penipu. Tapi kisah itu justru menjadi kesaksian terkuat tentang kekuatan cinta, kesetiaan, dan kejujuran yang tak tergoyahkan. Mereka melihat kebahagiaan mereka bukan lagi sebagai hadiah, melainkan sebagai hasil kerja keras harian untuk saling terbuka dan menghargai. Cinta mereka tidak lagi lugu, melainkan matang, kebal terhadap tipu daya dunia. Mereka tahu pasti, selama mereka memilih kejujuran dan saling mendukung, tidak ada badai, bahkan yang dipimpin oleh seorang penghulu munafik, yang bisa merobohkan rumah tangga mereka.